Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Trijuyanto dengan NIM 2006051100005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-8 yaitu tentang hash table. Nah, berhubung saya itu NIM ganjil, maka saya mengerjakan yang ini, yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan teknik double hashing. Nah, double hashing sendiri itu adalah salah satu teknik pada open addressing dalam hash table. Nah, jadi double hash itu adalah kita menggunakan dua fungsi hash. Fungsi hash yang pertama itu key dimoduliskan dengan size. Kemudian untuk hash function yang kedua itu adalah menggunakan rumus berikut C minus key persen C. Nah, kemudian untuk hash value-nya kita jumlahkan antara hash function yang pertama dan hash function yang kedua. Nah, hash value-nya itu digunakan sebagai jarak penentuan sel dalam pengindeksan data. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja pada demo programnya. Nah, oke, jadi kita sudah pada IDE-nya. Di sini kita buat 3 kelas untuk menjalankan aplikasinya. Yang pertama kita buat hash table app untuk menjalankan program, kemudian ada double hash untuk operasi double hash dan data sebagai kelas penyimpanan data. Nah, di sini pertama-tama kita buat objeknya terlebih dahulu, double hash, kemudian kita beri nama tab 2. Nah, di sini size-nya saya menggunakan size 15. Nah, setelah itu kita masukkan data-datanya, kita insert, kita masukkan datanya random 27, 13, 64. Nah, jika kita run, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini outputnya tidak sesuai urutan yang kita masukkan, melainkan menggunakan hash code pada double hash. Nah, bisa dilihat di sini 27 itu masuknya pada indeks ke 12 karena sesuai dengan hash code-nya. Nah, setelah kita insertkan, kemudian kita panggil display table untuk menampilkan tabelnya. Tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana pengindeksannya dalam menentukan urutan datanya itu ada pada double hash sebagai berikut. Nah, jadi bedanya double hash dengan hash table di sini adalah pada hash function-nya. Pada double hash kita gunakan hash function tambahan, yakni return nilai 7 minus key persen 7 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi 7 di sini adalah bilangan prima yang mana lebih kecil daripada size-nya. Karena di sini kita size-nya adalah 15, maka kita gunakan di sini C-nya adalah 7. Nah, perbedaannya pada hash table di sini, pada hash table hash function-nya adalah hanya satu saja, yaitu key persen size saja. Oke, kemudian pembedanya itu ada di mana? Yaitu ada pada metode insert, delete, dan find. Nah, jadi fungsinya adalah kita penggunaannya itu pada ini hash value-nya. Jadi apabila hash array dengan indeks hash value-nya itu tidak sama dengan 0 atau pada indeks tersebut itu sudah ada datanya, maka kita jalankan double hash value-nya. Jadi hash value-nya adalah hash file 1 ditambah dengan hash file 2. Nah, kemudian hash file 1-nya itu sama dengan hash value kita moduluskan dengan size. Nah, setelah itu baru kita masukkan pada indeks hash value, kita masukkan itemnya. Jadi untuk penentuan indeksnya adalah seperti itu.
Nah, hash function 1 plus hash function 2 itu kita gunakan apabila terjadi coalition saja. Jadi jika tidak terjadi coalition atau tabrakan dalam penginputan data, maka yang digunakan pengindeksannya adalah hash file 1 saja. Jadi indeksnya pada hash file 1 yang mana key percent size. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan metode-metode yang lain. Pada metode delete, nah apabila dia itu tidak sama dengan 0 atau pada indeks hash file ini sudah ada isinya, maka kita gunakan teknik double hash tadi, yaitu menjumlahkan hash file 1 plus hash file 2. Nah, apabila dia nilainya adalah 0, nah maka kita tinggal hapuskan saja datanya, yaitu kita nulkan hash array pada indeks hash file sama dengan 0, kemudian kita return temporarinya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan find untuk pencarian datanya, itu apabila dia hash value-nya sudah ada datanya atau tidak sama dengan key, maka hash file-nya kita gunakan hash file 1 plus hash file 2. Kemudian hash file-nya kita moduluskan dengan size. Nah, apabila tidak, maka kita tinggal mereturn nilai hash array pada indeks hash file 1. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.